olahraga. Kegiatan fisik ini memang bisa dilakukan di mana saja, di luar maupun di dalam ruangan. Bisa berupa jalan santai, bersepeda, senam, maupun dalam bentuk kompetisi atau pertandingan. Tapi celakanya, sebagian dari mereka harus menyewa tempat atau lahan untuk aktivitas yang mereka inginkan. Dalam 1 minggu, saya bisa main 3 kali. Futsal itu paling murah, rate harga di Jakarta Timur ya. Paling murah tuh 150.000. Mahal, kita nggak sanggup, patungan pun nggak cukup. Jadi ini kita manfaatin ini yang tadinya parkiran sekarang jadi lapangan bola. Tidak fair rasanya justru ketika dia butuh uang seperti itu mereka harus bayar. Dalam hari ini keluarga masing-masing ingin menjadikan anaknya itu suatu atlet atau dia ingin menjadikan anaknya itu lebih bergerak di bidang yang lebih positif. Namanya Haikal. Ini adalah salah satu persiapan agar bisa bermain bola. Waktu jalan tol masih dibangun, ini belum ada lapangan apa-apaan. Di situ belum jadi. Dulu kita jadi main di dalam rumah di ini lapangan tangkis yang tadi. Oh, di sini ada berapa ada lapangan? Di sini 3, 2, 3, 4 sama yang di komplek 1. Ya, dulu ada inian 5 jadi di inian apa tuh dijadiin tol juga. Jadi inian nggak bisa main bola, jadiin apa tuh kereta cepat. Jika Haikal bermain di bawah kolong tol Becakayu, berbeda dengan Bayu. Ia bermain bola di lapangan yang terlihat bagus dan profesional, lengkap dengan kostum dan sepatu. Futsal itu paling murah, rate harga di Jakarta Timur ya. Paling murah tuh 150.000, paling mahalnya 700.000. Kalau buat mini soccer sendiri, paling murah itu ada yang 700, ada yang sampai 1,5 juga, 1,5 juta. Dari Haikal dan Bayu, cerita ini dimulai. Kami merasakan bahwa kota itu sangat pesat perkembangannya ya. Populasi warganya juga terus bertambah, sementara pembangunan terus berkembang pesat, tapi di sisi lain ruang hijau itu semakin menipis gitu. Nah, memang anak-anak bermain bola itu memang kebutuhan dia untuk terus bergerak ya. Kebutuhannya akan selalu ada, tapi ruangnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia akan memanfaatkan jalanan karena ya memang tersedianya jalanan gitu ya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan prasarana olahraga, setidaknya dibagi dalam 4 pengadaan. Pengadaan prasarana olahraga untuk pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang disabilitas. Di mana kesemua ini harus disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau secara tingkatan atau hierarki itu dalam peraturan itu ada beberapa level taman. Namanya dari mulai ada yang namanya taman kota. Itu dia bisa melayani skalanya kota gitu. Kemudian turun lagi ada yang namanya taman kecamatan ya. Berarti dia memfasilitasi kecamatan. Ada taman kelurahan gitu ya.
taman RW, dan paling bawah secara regulasi ada yang namanya taman RW gitu. Jadi sebenarnya secara regulasi setiap RW bahkan itu harus memiliki minimal 1 taman. Terus bagi teman-teman yang punya hobi olahraga, apakah di taman itu bisa jogging, apakah ada lapangan buat main basket atau main bola, itu adalah soal fasilitas. Karena di sini masih jarang banget ya buat lapangan yang gratis, apalagi khusus yang Jakarta Timur. Ya udah jarang sih, udah nggak ada malah. Jadi kita yang biasa di sini sewa lapangan yang kayak gini juga, yang kayak mini soccer kayak gini sekarang. Terus ada di lapangan futsal juga tetap berbayar sih semuanya. Selain kewajiban yang harus disediakan pemerintah, ada juga sarana dan prasarana olahraga yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ketersediaan lahan yang ada. Dan inilah swadaya Haikal dan kawan-kawan agar bisa bermain sepak bola. Mereka memanfaatkan kolong tol becakayu. Emang nggak sakit kaki kan mainnya banyak batu? Kalau di sini nggak sakit, karena kaki di sini pada kaki gajah semua, kaki batu. Malah selengkat-selengkatan di sini. Iya, selengkat-selengkatan. Belum diketahui pasti apakah nantinya ini akan dimanfaatkan untuk fasilitas olahraga atau kegiatan yang lainnya. Juga apakah pembangunannya dibiayai oleh pemerintah, swasta, atau swadaya dari masyarakat. Tapi yang jelas, Haikal membutuhkan ini. Ini belum jadi 100%. Nah, ini dulu lapangan buat anak kecil. Kadang-kadang ada yang latihan di sini. Terus kalau hujan kita main bola di sini. Ada lumpur ya. Kadang enak. Kadang kalau hujan enak jatuh. Kalau lagi kering gak enak, jatuh sakit. Ya, Enakan di situ kalau jatuh. Kalau di sini pecah-pecah tanya. Hari ini Haikal sedang enggan bermain. Setelah gawang terpasang, teman-temannya yang bermain sepak bola. Lalu ia menunjukkan lokasi bermain sepak bola yang lain, yang kini sudah jarang digunakan lagi. Maksudnya sini. Nah, ini lapangannya yang dulu kita mainin. Nah, ini nih di sini kadang-kadang juga tempat main reok. Nah, kalau latihan futsal itu kadang-kadang di sini nih. Ada pelatih namanya Om Egi, dia ngelatih futsal di sini. Kalau malam juga kita main bulu tangkis. Ini kalau main berapa kali di sini? Kecil apa? 4 sampai 5 orang. Ya. Kadang bola nggak jalan. Iya. Kadang-kadang juga di sini inian apaan tuh? Yang beli di warung. Soalnya kena ini nih. mobil. Kena Banyak mobil. mobil nih emang. Ya kebiasaan dong, men. Iya, Kadang ini kan kalau showroom. pelan-pelan Showroom nggak tuh, showroom Yellow Sentaro. Nah, di sini juga inian apaan tuh, kalau kena mobil kita langsung cabut. Langsung cabut inian ke lapangan bawah. Lapangan bawah. Iya. Dulu waktu belum ada lapangan di sana. Hanya di sini. Iya, kalau kena mobil juga kita cabut balik ke rumah masing-masing. Kabur rame-rame. Iya, kabur rame-rame, bola nggak kebawa, belah. Ya. Potong kue. Jadi Haikal memanfaatkan jalanan karena yang memang tersedianya jalanan gitu ya. Nah itu kan tidak dipedulikan atau tidak diakomodasi dalam perencanaan kota kita ya, tidak diakomodasi dalam pembangunan kota kita. Jadi ya udah mereka pakai jalanan dan tidak fair rasanya justru ketika dia butuh ruang seperti itu mereka harus bayar. Karena itu adalah kebutuhan vital dan harusnya diakomodasi oleh kota. Makanya fasilitas olahraga adalah fasilitas yang wajib ada karena dia mengakomodasi kebutuhan dan harus bisa diakses warga secara gratis.
kebutuhan ruang ini yang akhirnya dijawab oleh Bayu dengan menyewa lapangan sepak bola berukuran kecil atau biasa disebut lapangan futsal. Kalau buat lapangan berbayar kayak gini tuh, buat sekarang ini udah mulai banyak sih. Karena mereka tuh berpikirnya kayak udah bisnis sih. Berpikir kayak yang mereka bikin lapangan sekian ininya, terus dia bisa ngebalikin semuanya sih lewat dari yang sewa-sewa kayak gini. Belum ada lapangan yang enak ya? Belum ada sejauh ini. Ntar kayaknya ya ini dikosongin buat lapangan bola sepertinya. Tapi kita juga nggak tahu. Kalau lapangan yang enak kayak gimana sih? Banyak rumput, kadang-kadang juga licin enak. Gawangnya bersih. Nah, gawang besi seperti tadi. Nah, ada jaring-jaringnya, ada inian apa tuh garis out apa enggak? Ya, Bisa main di lapangan futsal. mahal. Kita nggak sanggup, patungan pun nggak cukup. Jadi ini kita manfaatin ini yang tadinya parkiran sekarang jadi lapangan bola. Berapa main futsal di sini? Kalau di situ sejam itu 140 kadang-kadang kalau yang libur. Kalau hari libur, kalau hari biasa 100.000 pas. Haikal sebenarnya bisa memanfaatkan lapangan yang dibangun pemerintah. Seperti di wilayah Kelurahan Cipinang Cipedak ini. Ada fasilitas lapangan futsal yang diresmikan pada tahun 2017. Tapi dia harus menempuh jarak 1,2 km dari rumahnya. Atau di tempat lain, namun lokasinya lebih jauh. Dan fasilitas ini masuk dalam ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Jakarta. Sebenarnya yang ideal adalah setiap permukiman atau setiap tempat tinggal itu dia bisa mengakses taman dengan berjalan kaki, itu ideal sekali gitu ya. Jadi kalau dari sisi radius pelayanan tuh Taman RW itu setidaknya bisa dijangkau dengan berjalan kaki sejauh 350 meter gitu ya. Itu sangat ideal. Jadi dengan begitu kebutuhan warga kota terhadap taman ataupun ruang bermain itu bisa tercukupi semua tuh. Haikal dan Bayu bisa dikatakan sebagai korban dari minimnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga. Tapi tidak dengan Mariadi, warga Pondok Gede Bekasi yang sukses mengupayakan lapangan sepak bola yang dulunya adalah rawa. Tentu, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan beberapa pihak. Hasilnya, kini ia bisa mengadakan kompetisi sepak bola persahabatan antar kelurahan. Buat nemuin lahan seperti kayak gini ini udah susah. Ini pun juga dulu bukan lapangan, ini rawa-rawa. Jadi kita ada izin buat ngelola lahan, alhamdulillah disetujuin sampai sekarang. Dan awalnya juga kita mainnya nggak di sini. Dulu itu ada di dekat pendopo Unkris itu lapangan, tapi nggak sebesar ini, lebih kecil, tapi kita manfaatin masih bisa main. Kami berharap bahwa warga itu semakin sadar pentingnya keberadaan ruang terbuka sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkannya dengan maksimal dengan berbagai macam kegiatan, sehingga masyarakat pun bisa menunjukkan kepada pemerintah bahwa ruang-ruang seperti ini yang memang kita butuhkan gitu.
Sehingga ke depannya pemerintah bisa melihat dibanding misalnya membangun lebih banyak mall, mendingan kita membangun lebih banyak taman karena lebih banyak terlihat gunanya bagi masyarakat misalnya gitu. Itu kepinginnya sih kita masing-masing dari kelurahan satu lapangan. Jadi semua tim kelurahan itu punya lapangan ya. Dan nanti apabila kita dibentuk tim kecamatan dari kelurahan-kelurahan itulah, jadi kita bisa menarik pemain-pemain yang benar-benar layak dan tidak ketahuan di situ. Gitu. Minta difasilitasin. Saya lebih berpikir kenapa sih nggak dibikin yang gratis gitu kan. Apalagi kayak yang kita semua ini udah pekerja semua, jadi butuh yang namanya olahraga, butuh yang namanya sehat juga. Kita selesai kerja, kita balik kerja bisa olahraga juga. Pengen sih punya harapan lapangan dibagusin, ada fasilitas main bola buat anak-anak gitu, biar anak-anak semakin semangat main bola. Tetap semangat main bola. Tetap alhamdulillah. Karena pengen jadi Sergio Ramos. Ramos. Ya sama Pepe.